belajar Cisco. Kita sudah sampai di part 2 di episode 16. Kita akan belajar membahas mengenai akses control list, teman-teman. Oke, kita buka Cisco-nya, teman-teman. Apa itu akses control list? Artinya kita akan memblokir atau mengizinkan paket. Jadi memblokir atau menerima paket yang diizinkan, teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah topologi yang seperti ini, teman-teman. Untuk routernya yang pakai router 2811, untuk switchnya kita memakai 2960, teman-teman. Kemudian terdapat 6 PC dan masing-masingnya itu ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, dan saya sudah menote IP network dari VLAN tersebut, teman-teman. Kemudian di sini terdapat 3 server, teman-teman, dan saya juga sudah memasang note untuk IP server. Nah, oke, di sini seperti biasa kita akan konfigurasi memasukkan IP ke router dan switch, kemudian ke PC, lalu kita akan ke server. Nah, oke, kita mulai dari konfigurasi di switch yang terhubung ke PC, teman-teman. Kita klik sini, pergi ke CLI, lalu di sini kita enter, kemudian ena, kemudian config. Oke, di sini kita akan membuat VLAN, teman-teman. Di sini kita akan membuat VLAN 10, kemudian VLAN 20, kemudian VLAN 30. Kemudian kita akan exit. Kita akan menterang interface yang VLAN 10, teman-teman. Di sini FA0/2 dan FA03, teman-teman. Di sini kita int rem VA0 2 sampai 3, teman-teman. Untuk VLAN 10 kita lalu enter, kemudian switch port mode akses kita singkat saja seperti ini, teman-teman, lalu enter, kemudian switch port akses VLAN 10, lalu enter, kemudian kita exit, lalu kita lanjut ke VLAN 20, teman-teman. Di sini int rem VA0 4 sampai 5, teman-teman, lalu kita enter, kemudian switch port mode terang, mode akses, teman-teman, kemudian switch port akses VLAN 20, kemudian kita exit, lalu kita lanjut ke VLAN 30, teman-teman. Di sini int rem VLAN int rem FA0/6 sampai 7, lalu enter, kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 30, teman-teman. Oke, kalau sudah, kita akan melihat di sini kita perintahnya do show VLAN brief. Nah, maka di sini itu sudah aktif, teman-teman. Ini dia, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Oke, kalau itu kita lanjut ke konfigurasi di routernya. Di sini kita klik, kemudian yang NM1FETX ini kita klik, kemudian di sini kita klik tombol power, kita matikan untuk router 1, teman-teman. Di sini yang NMTX ini kita klik, kemudian kita tarik, kita pasang di sini, lalu kita nyalakan lagi routernya, teman-teman. Kemudian kita pergi ke CLI, kita tunggu di sini. Oke, di sini teman-teman, lalu enter, kemudian ena, kemudian config, kemudian kita masuk ke interface
FA0/1 teman-teman, yang ini yang menuju ke suite teman-teman. Oke, di sini kita int FA0/1, kemudian enter, kemudian no shutdown, kemudian kita masukkan IP-nya yang ini teman-teman, kita masukkan di sini 20.20.20.255.255.255.0, lalu enter, kemudian kita exit, kemudian kita masuk ke interface FA0/0 yang ini teman-teman. Oke, kita masuk int FA0/0, lalu no shutdown. Nah, kenapa di sini itu tidak berwarna hijau teman-teman? Padahal kan sudah di no shutdown teman-teman. Nah, karena di router 2-nya itu belum dikonfigurasi teman-teman. Oke, di sini kita lanjut, kemudian kita masukkan IP-nya yang ini teman-teman 10.1. Di sini kita masukkan. Kemudian subnet masknya kita masukkan. Lalu enter. Kemudian kalau sudah teman-teman, di sini kita masuk lagi ke FA0/1 yang ini yang menuju ke suite teman-teman. Oke, di sini kita exit terlebih dahulu, lalu int FA0/1. Kemudian kita akan konfigurasi VLAN-nya teman-teman. Di sini kita mulai dari VLAN 10 teman-teman. Sini kita titik 10, VLAN 10, lalu enter, kemudian kita ketikkan nk, lalu tab, kemudian dot, lalu tab, kemudian kita masukkan VLAN 10, angka 10, VLAN 10 yang ini teman-teman, kita masukkan di sini 10, lalu enter, kemudian kita masukkan IP-nya VLAN 10 itu 192.168.10.0/24. Oke, di sini kita masukkan 192.168.10.1. Kenapa? Karena ini adalah gateway-nya teman-teman, atau gateway-nya, sedangkan ini tuh network-nya teman-teman. Oke, di sini kita masukkan subnet masknya 255.255.255.0, lalu kita enter, kemudian kita exit, lalu kita ke VLAN 20 int FA0/1.20, lalu enter, kemudian kita masukkan perintahnya lagi, nk tab, lalu dot, kita tab, kemudian 20, kemudian kita masukkan IP VLAN 20 teman-teman. Di sini 192.168.20.1, kemudian 255.255.255.0, lalu enter, kemudian kita exit, kemudian kita lanjut ke VLAN 30 teman-teman. Di sini kita titik 30, lalu kita nk tab, lalu dot, kemudian tab, kemudian 30, kemudian kita masukkan IP VLAN 30, sini 192.168.30.1, kemudian 255.255.255.0, lalu enter, kemudian kita exit. Oke, lalu kita konfigurasi di setiap PC-nya. Kita klik PC 1 teman-teman di sini. Kemudian kita konfigurasi IP-nya di sini secara statik teman-teman. Kita masukkan 192.168.10.2. Kemudian subnet masknya, kemudian untuk gateway-nya kita masukkan 192.168.10.1. Oke, kemudian kita lanjut ke PC 2 teman-teman. Oke, di sini IP-nya 192.168 di 10.3. Lalu gateway-nya, kemudian
192.168.10.1. Lalu di sini kita lanjut ke VLAN 20, PC VLAN 20, teman-teman. Kita klik PC 3. Di sini kita konfigurasi IP-nya juga, teman-teman. Di sini 192.168.20.2, kemudian subnet masknya, lalu gateway-nya kita masukkan 192.168.20.1. lalu kita lanjut ke PC yang 4, teman-teman. Sini kemudian kita isi di sini IP-nya 192.168.20.3, lalu subnet masknya, kemudian gateway-nya kita masukkan 192.168.20.1. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke VLAN 30, teman-teman. Di sini PC 5, teman-teman. Udah klik. Kemudian kita isi di sini 192.168.30.2, lalu subnet masknya, kemudian gateway-nya 192.168.30.1. Oke, lalu PC yang terakhir, PC ke-6, kita konfigurasi IP-nya. Di sini kita masukkan 192.168.30.3, lalu subnet masknya, kemudian gateway-nya 192.168.30.1. Oke, kalau sudah, teman-teman, konfigurasi di router 2, kita di sini kita klik, kemudian kita lakukan hal yang sama pada router 1, yaitu kita klik tombol power untuk mematikan router 2, kemudian kita klik yang NM1FE-TX, teman-teman. Kemudian kita tarik, lalu kita pasang, kemudian kita nyalakan lagi. Kemudian kita ke CLI, kita tunggu di sini. Oke, di sini kita no, lalu enter, kemudian ENA, kemudian config. Oke, di sini kita masuk ke interface FA0/0 yang menuju ke router 1, teman-teman. Oke, di sini kita masuk, lalu kita no shutdown. Nah, maka di sini tuh lampunya itu sudah berwarna hijau. Oke, di sini lalu kita masukkan IP-nya, teman-teman. IP ADD 10.10.10.2, lalu 255.255.255.0. Kemudian enter, kemudian exit. Lalu kita masuk ke interface FA0/1 yang menuju ke suite yang ini, teman-teman. Oke, di sini kita masuk, kemudian no shutdown, lalu kita masukkan IP-nya yang ini, teman-teman. Oke, di sini kita masukkan 192.168.1.255.255.255.0, lalu enter. Oke, sudah, teman-teman. Di sini kita exit, teman-teman. Oke, di area sini untuk konfigurasi IP di servernya itu secara DHCP. Oke, di sini kita buka lagi router 2-nya. Di sini kita IP DHCP pol server, kita namai server, teman-teman. Oke, lalu enter, kemudian di sini net 192.168.1.0 yang ini, teman-teman. Kemudian di sini kita masukkan subnet masknya 255.255.0, kemudian enter, kemudian default-nya
192.168.1.1 yang ini teman-teman. Oke, lalu kita enter, kemudian DNS server 8.8.8.8 lalu enter. Oke, kalau sudah teman-teman, kita konfigurasi di suite-nya yang terhubung ke server. Teman-teman kita klik. Oke, pergi ke CLI, lalu di sini kita enter, kemudian ENA, lalu config, kemudian kita masuk ke interface FA0/1 teman-teman, yang ini sini INT FA0/1, lalu switchport mode terang. Oke, kalau karena tadi saya lupa di suite yang terhubung PC itu belum saya mode terang, jadi di sini kita ke suite yang terhubung ke PC. Di sini kita enter, kemudian ENA, lalu config, kita masuk ke INT FA0/1 yang ini teman-teman, kemudian kita enter, kemudian switchport mode terang. Oke, sudah teman-teman. Oke, kita lalu kita klik server 1 di sini, kemudian kita pergi ke desktop, lalu klik IP konfigurasi. Di sini kita pilih yang DHCP. Teman-teman kita tunggu. Nah, maka itu akan mendapatkan IP secara otomatis. Di sini karena tadi kita itu konfigurasinya itu 1.1, maka di sini 1.2. Nah, untuk gateway-nya itu 1.1 yang tadi kita konfigurasi default routernya teman-teman. Nah, oke. Kan networknya itu yang ini teman-teman. Oke, ini IP yang didapatkan teman-teman secara otomatis. Kemudian ini DNS-nya 8.8.8 yang tadi kita konfigurasi. Oke, kemudian kita lanjut ke server 2 teman-teman, kita klik. Kemudian kita pilih DHCP. Nah, maka ini kita mendapatkan 1.3. Kemudian kita lanjut ke server 3. Pilih DHCP, kita tunggu. Nah, maka ini akan mendapatkan 1.4 teman-teman. Oke teman-teman, kita akan melakukan konfigurasi dynamic routing OSPF. Nah, konfigurasi kita mulai dari router 1 teman-teman, kita klik. Di sini teman-teman enter. Kemudian teman-teman router OSPF 1 saja teman-teman, lalu enter. Kemudian net, kita di sini masukkan network VLAN teman-teman, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 teman-teman. Oke, di sini 192.168.10.0. kemudian wildcardnya itu sama seperti yang tadi karena di sini tuh /24 teman-teman. Oke, di sini kita 0.0.0.255. lalu untuk areanya kita 0 saja teman-teman, lalu enter. Oke teman-teman, di sini saya salah mengetikkan teman-teman, maka terjadinya invalid. Oke, di sini area. Oke teman-teman, nah maka itu akan tidak invalid teman-teman. Oke, kemudian kita masukkan perintahnya lagi, tanda panah ke atas, kemudian kita ganti networknya saja teman-teman, di sini 20, lalu enter. Kemudian kita masukkan lagi perintahnya, kemudian kita ganti networknya di sini 30 teman-teman, kemudian enter. Lalu kita masukkan network 10.0 teman-teman /24, kemudian 20.0/24. Oke, di sini kita masukkan perintahnya lagi, lalu kita ganti
10.10.10.0. Kemudian kita enter, lalu kita masukkan lagi perintahnya. Di sini kita ganti menjadi 20 teman-teman, networknya 20, lalu enter. Oke, sudah teman-teman. Lalu kita konfigurasi di router 2 teman-teman, kita klik di sini, kita exit terlebih dahulu, lalu di sini kita ketikkan router OSPF 1 sama seperti di router 1 teman-teman. Oke, lalu enter. Kemudian di sini kita masukkan networknya. Di sini kita masukkan 10.0 teman-teman, lalu 1.0. Oke, di sini 10.10.10.0, lalu belakangnya kita masukkan 0.0.0.255. Kemudian areanya sama, kemudian kita 0, lalu enter. Oh, maaf teman-teman. Oke, lalu kita masukkan perintahnya lagi. Di sini 192.168.2.0.0.255, areanya 0 teman-teman. Masukkan lagi, kemudian enter. Oke teman-teman, sudah teman-teman. Kita coba mengirimkan paket PC VLAN 30 ke server teman-teman. Oke, awal-awal itu akan invalid teman-teman. Kemudian kita coba lagi. Nah, maka itu akan sukses teman-teman. Kasus kita kali ini akan memblokir yang ada di VLAN 30 ke server 2 teman-teman. Nah, untuk akses list ini ada 2 tipe teman-teman. Di sini kita tuliskan. Nah, pertama itu ada standar. Nah, kemudian yang kedua itu extended. Oke, langsung saja kita konfigurasi di router 2 teman-teman. Kita klik. Oke, di sini kita exit terlebih dahulu. Kemudian di sini kita ketikkan akses list, kemudian tanda tanya. Nah, di sini itu kita bebas itu mau menuliskan angka berapa aja sampai 1.99 teman-teman. Untuk IP standar akses list teman-teman. Oke, di sini kita satu saja, lalu kita tanda tanya. Di sini tuh terdapat deny. Nah, deny ini memblokir paket. Kalau yang permit ini itu mengizinkan paket, karena server 2 akan memblokir VLAN 30, maka di sini kita pilih yang deny teman-teman. Di sini kita blok, lalu kita copy, kemudian di sini kita paste. Oke, kemudian di sini kita tanda tanya. Nah, di sini itu yang host ini hanya satu PC. Misalkan menuliskan IP PC yang akan diblokir. Nah, kemudian yang INI itu untuk siapa saja. Lalu yang untuk ABCD itu hanya network saja teman-teman. Oke, di sini kita pilih yang akan
terblokir itu network VLAN 30 teman-teman. Jadi kita pilih yang ABCD teman-teman. Di sini kita masukkan network VLAN 30 teman-teman, yang ini 30.0. Di sini kita masukkan. Lalu tanda tanya. Nah, di sini kita disuruh memasukkan wildcard-nya teman-teman. Oke, di sini karena slash-nya itu 24, maka wildcard-nya itu sama seperti yang tadi, 0.0.0.255. Nah, kemudian kita enter, kemudian kita coba lihat do show access list, kemudian enter. Nah, di sini tuh sudah terdapat deny dengan network 192.168.30.0 dan wildcard-nya teman-teman. Oke, teman, dalam konfigurasi ini belum selesai karena akses list standar yaitu deny, artinya kalau belum diisikan semuanya itu akan terblokir teman-teman, maupun itu VLAN 10, 20 juga karena defaultnya itu deny teman-teman. Nah, oke, di sini untuk mendefinisikan VLAN 10 dan VLAN 20 untuk diizinkan, kita konfigurasi lagi di router 2, kita klik di sini teman-teman, ketikkan akses list 1 premise anya. Oke, lalu enter. Nah, direction control list itu nanti ada in atau masuk, kemudian out itu atau keluar teman-teman. Nah, oke, di sini teman-teman di router 2 itu ada interface FA0/0 dan FA0/1. Nah, oke, kita akan memblokir yang FA0/1 teman-teman. Nah, oke, di sini kita buka lagi teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke FA0/1 terlebih dahulu teman-teman. Kemudian enter, kemudian IP access group 1 teman-teman, lalu kita tanda tanya, kemudian di sini itu terdapat in itu masuk, kemudian out itu keluar teman-teman. Oke, di sini kita pilih yang out teman-teman karena kita akan memblokir. Oke, di sini kita enter. Oke, kita coba kirimkan paket dari PC VLAN 30 ke server 2. Nah, maka ini akan invalid teman-teman karena di interface FA0/1 sudah terblokir teman-teman. Lalu coba kirimkan paket dari PC VLAN 20 ke server 2. Oke, di sini kita delete terlebih dahulu. Nah, maka itu akan sukses teman-teman. Oke, di sini kita klik router 2 lagi. Di sini kita do show access. Nah, di sini teman-teman yang deny lalu yang permit teman-teman. Nah, yang permit itu 2 match teman-teman. Nah, oke, di sini kita kirimkan paket PC VLAN 30 ke router 2 teman-teman. Nah, maka itu akan sukses karena di interface FA0/1 di out atau diblokir teman-teman. Oke teman-teman, mengapa kita konfigurasinya di router 2 teman-teman?
kalau di router 1 ditanamkan access list atau yang out, itu misalkan kita taruh access listnya di interface FA0/1 yang ini teman-teman, artinya kita juga memblokir router 1 dan router 2 teman-teman, dan servernya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu sequence number ACL. Nah, kasus kita kali ini kita akan mencoba untuk memblokir PC 2 teman-teman agar tidak bisa ke server. Teman-teman, kita konfigurasi di router 2, kita klik di sini teman-teman, kita exit terlebih dahulu, lalu access list 1 deny, kemudian IP dari PC 2 kita lihat di sini 10.3 teman-teman. Oke, di sini kita masukkan 192.168.10.3, kemudian kita enter, lalu kita coba lihat do access list. Kemudian di sini sudah terdapat 30 deny host dengan network dari PC dengan IP network dari PC 2 teman-teman. Nah, kita coba mengirimkan paket teman-teman dari PC 2 ke server. Nah, maka itu akan sukses teman-teman. Nah, padahal kita ingin memblokir teman-teman. Nah, kita coba lihat lagi di router 2. Di sini kita masukkan perintah untuk melihat lagi do access list, lalu enter. Nah, di sini kalau diperhatikan yang 20 per menit 3 match ini bertambah teman-teman, yang tadinya itu 2 match teman-teman. Nah, artinya dari mana lagi yang tidak terblokir? Tadi kan kita konfigurasi agar PC 2 terblokir, tapi kenapa PC 2 masuknya matchnya ini ke premise teman-teman? Karena teman-teman, access list ini melihat dari atas ke bawah teman-teman. Ini ada 0, 10, 20, 30. Nah, disebut sebagai sequence number. Nah, tadi kan kita kirim paket dari PC 2 ke server. Nah, kalau masuknya yang 10 deny jadi nggak cocok. Nah, di sini kita masuk yang 20 premise teman-teman. Nah, karena ini premise aneh, jadi yang 10.3 itu masuknya ke sequence number 20 teman-teman. Nah, oke, caranya gimana mengatasi sequence number yang 30 yang kita definisikan sebagai deny yang terblokir teman-teman dari PC 2. Nah, sequence number harus di bawah 20 teman-teman. Oke, di sini kita coba konfigurasinya. Di sini IP access list, kemudian kita masukkan yang standar 1. Nah, yang 1 ini menandakan kita masuk ke access list ke yang ke 1 ini teman-teman. Nah, lalu kita enter, kemudian di sini kita 30 karena kita akan menghapus di yang 30 teman-teman. Nah, kemudian kita enter, lalu kita coba lagi lihat do access
list, kemudian enter. Nah, maka di sini tuh yang 30 itu sudah terhapus, teman-teman. Misalkan di sini kita bikin 11 denai, teman-teman. Ini denai dengan host 192.168.10.3, lalu enter, kemudian do show access list untuk melihat. Nah, maka di sini untuk IP 10.3 IPPC 2 ini sudah di atas premit ya yang 20, teman-teman. Nah, oke, kita coba kirimkan paket lagi dari PC 2 ke server, teman-teman. Nah, maka ini akan invalid, teman-teman, hasilnya. Nah, lalu kita coba lihat lagi di router 2. Di sini kita masukkan perintahnya untuk melihat do show access list. Nah, maka di sini yang 11 deny host satu match, jadi tidak masuk ke permit nya yang 20. Nih lagi, teman-teman. Saya rasa cukup saja untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf dan terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.